Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini kami ingin memberikan sebuah penjabaran tentang sedulur songo dalam sosial bermasyarakat. Tapi sebelum itu, mugi-mugi para sedulur dimanapun berada di seluruh Nusantara Indonesia ini selalu diberikan kesehatan, waluya jati, lawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanallah wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah subscribe, like, serta selalu menjalin silaturahminya dalam berkomentar, bertanya, atau apapun itu, saya secara pribadi mengucapkan matur suwun. Mugi-mugi di tahun baru kelak, di tahun 2025 kelak, rezeki kita semua, rezeki para sedulur-sedulur semua, yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Qabul ya Allah, qabul minal doa. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari sedulur kita, yaitu Kang Tatorino. Kang Tatorino bertanya tentang rincian lebih inti lagi tentang sedulur songo, karena di konten sebelumnya saya membahas hanya sekedar dari simbol-simbolnya saja, dan insya Allah di kesempatan malam hari ini saya akan menjabarkan itu. Penjabaran itu saya ambil dari beberapa naskah, yaitu naskah-naskah dari Cirebon punya ya, dan ini salah satunya, dan juga yang lain juga dari buku-buku yang lain. Coba saya mencoba mencari tentang sedulur songo, karena menyangkut tentang suatu spiritual keyakinan orang-orang Jawa. Takutnya ada yang salah, jadi nanti melenceng dari yang apa yang diharapkan oleh para leluhur kita tentang sosial yang ada di dalam wejangan sedulur songo. Bismillah, saya akan coba untuk membaca dari rangkuman yang sudah saya lihat dari beberapa buku yang tadi. Intinya adalah rumus dari sedulur songo adalah mengadopsi dari nilai-nilai spiritual Jawa yang diaplikasikan dalam kehidupan bersosial di dalam masyarakat. Dalam perspektifnya spiritual Jawa, manusia ketika lahir membawa 4 sedulur, yaitu ari-ari atau plasenta, air, geti atau darah, dan juga tali pusar. Dalam pemahaman yang lebih mendalam bahwa manusia lahir dengan membawa 4 nafsu, yaitu aluamah, yaitu nafsu biologis, sukiah, yaitu nafsu keduniaan berupa kekayaan, jabatan, dan lain-lain, dan juga amarah. Amarah itu emosi, dan satu lagi yaitu mutmainnah, yaitu tentang spiritual. Yang kelima tentunya adalah diri pribadi kita, jasad ini, yang menyatukan dari kesatuan yang harmonis dari keempat sedulur yang tadi sudah disebutkan. Untuk lebih lengkapnya tentang 4 sedulur papat, itu mungkin sedulur
silahkan lihat konten saya sebelumnya itu tentang 4 sedulur. Nanti disitu mungkin dijabarkan lebih luas lagi tentang sedulur papat ya para sedulur. Kita lanjut tentang sedulur Songo ya. Beranjak dari rumusan spiritual tersebut, konsep sedulur Songo tentang berkehidupan sosial yang menggambarkan kepedulian dari diri kita, yaitu sebagai pusat atau pancar atau yang nyatu dalam diri kita ini dalam memberikan kepedulian pada kehidupan lingkungan sosial, tidak hanya kepada manusia antar manusia atau manusia terhadap alam sekitarnya, dan juga hubungan manusia terhadap Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keserasian dan harmoni sosial menjadi tujuan utama dalam tata kehidupan masyarakat, yaitu saling peduli, bergotong royong, adanya berbagai paguyuban, seperti contoh seperti kumpulan warga lingkungan atau siskamling, kelompok seni dan budaya, dan juga religi, dan serta paguyuban berdasarkan tentang keturunan waris atau trah. Mangga kita lanjut penjabaran dari sedulur Songo melalui video yang sudah saya siapkan untuk sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur Songo atau saudara 9 yang lebih tinggi dari sedulur pitu dan papat, jenis ilmu kesepuhan diri dan makna yang terkandung di dalamnya, yaitu kakang kawah. Ia biasanya disebut dengan pecahnya air ketuban yang saat ibu akan melahirkan kita. Pancer adalah diri kita yang lahir atau keluar setelah ketuban itu pecah. Getih, darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya diri kita dari rahim sang ibu. Adi ari-ari, ini adalah ari-ari kita yang menyusul setelah keluarnya kita atau pancar dan darah atau getih. Pusar atau pusat, ini adalah tali pusar atau pusar yang biasanya kering sekitar seminggu atau lebih saat kita dilahirkan, dan ada sebagian orang yang menyimpannya. Penjabaran tadi adalah penyebutan untuk sedulur papat kalimo pancer, dan ini yang pada umumnya diketahui orang, dan bila naik ke tingkat yang lebih atas maka akan ada penambahan lagi yang mencukupkan menjadi sedulur pitu, yaitu mar. Aslinya inilah yang paling tua, karena sebelum kakang kawah atau air ketuban keluar, ia adalah rasa di mana ibu telah merasakan akan melahirkan diri kita. Marti, dan ini yang paling muda, karena ia adalah kelegaan dari semua perjalanan ibu melahirkan hingga membesarkan kita. Jadi lengkaplah semuanya ada sedulur itu, namun hanya orang yang mendalaminya saja. Dari situ bila terus didalami, maka akan mengenal sedulur Songo atau saudara 9, di mana saat ia dilahirkan masih ada penambahan 2 lagi, yaitu Bopo Ongkoso. Ia adalah langit. Sebenarnya makna di dalamnya adalah pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya kelak akan kembali. Ibu Pertiwi, ini adalah tanah. Bila di dunia ibu kandung yang telah melahirkan kita dan akan kembali
kita dikandung oleh bumi sebagai ibu pertiwi. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sedulur Songo sebagai kumpulan individu yang saling membutuhkan satu dengan yang lain dan memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan hidup di bumi ini. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama tadi ya para sedulur. Lampunya mati, kita nyalakan dulu biar ada cahaya-cahayanya gitu kan, jadi asik tuh kalau ada cahaya-cahaya. Dilanjut para sedulur. Nilai kegotong royongan yang sudah ada dalam kehidupan bermasyarakat kita, seperti menengok orang sakit atau munjung atau memberikan masakan kepada tetangga, bukankah itu sudah menjadi suatu keharusan bagi seorang muslim dalam kehidupan bersosial, sesuai dengan sabdanya kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikan tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Bukankah seperti itu para sedulur ya? Jadi orang tua kita juga terdahulu tuh sudah memikirkan tentang hubungan sesama manusia, hubungan sesama makhluk yang lainnya, yaitu tentang binatang-binatang, pohon-pohon, yaitu yang termasuk di alam semesta ini, hubungan dengan alam. Budaya tersebut jika tidak dijaga ketat, ya lambat laun akan memudar oleh peradaban zaman yang sudah sangat luar biasa ini. Sudah semakin canggih, segala sesuatu tidak perlu bertemu, cukup telepon, video call, kita bisa melihat rupanya. Bukankah itu sebagian dari menipisnya hubungan silaturahmi? Tapi kita tidak menjabarkan, tapi kita tidak menjelekkan tentang satu teknologi ini, karena masih banyak teknologi ini juga yang memberikan kita dampak positifnya para sedulur. Tradisi harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, kita semua, dan juga pemerintah dalam hal ini, yaitu dinas sosial berperan sebagai fasilitas dan juga motivator untuk mewujudkan itu semua secara bersama-sama. Itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk Kang Fatorino dan juga untuk diri saya pribadi yang lagi belajar untuk belajar benar, dan juga mudah-mudahan untuk seluruh sedulur di Nusantara. Kula pamit para sedulur, mohon ampura jika ana salah munalan muni dalam memberikan penjelasan di malam hari ini, di pertemuan saat ini. Kula mohon maaf, kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.